dipersembahkan oleh Pemirsa, tabungan perumahan rakyat atau TAPERA kini banyak diplesetkan menjadi tambahan atau tabungan penderitaan rakyat. Di tengah beban ekonomi yang semakin besar, pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk memotong gaji pekerja sebesar 3% sebagai iuran TAPERA. Padahal saat ini pekerja sudah dibebani dengan berbagai macam potongan gaji untuk mengikuti program pemerintah. Apa sebetulnya urgensi TAPERA dan mengapa pemerintah seolah memaksa rakyat untuk ikut program TAPERA? Inilah kontroversi selengkapnya. TAPERA gaji kian tipis makin miris, bersama saya Zilvia Iskandar. Kalau saya sih kurang setuju, semakin memberatkan. Kita sendiri sebagai karyawan swasta sudah banyak lumayan dipotong. Pungutan yang telah ditanggung pembagi kerja ini sudah sebesar 18,24 sampai 19,74%. Ya tentu kita ingin memanggil semua yang terkait untuk memberi penjelasan kepada DPR sekaligus pada masyarakat. TAPERA itu memang itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk bangun rumahnya. Kita mengasihkan subsidi kepada masyarakat yang belum punya rumah, itu agak tidak fair. Karena kalau pemberian subsidi itu harus pemerintah yang memberikan. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Baik pemirsa, untuk pembahasan sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI fraksi Golkar, ada Bang Melki Lakalena. Selamat malam Bang Melki. Kemudian juga ada Komisioner Badan Pengelola atau BP TAPERA, Pak Heru Pudio Nugroho. Pak Heru, terima kasih sudah hadir. Berikutnya juga ada pakar properti Panagian Simanung Khalid. Pak Panagian, terima kasih sudah hadir. Di sebelah kiri saya adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal. Bang Said, selamat malam. Berikutnya juga ada Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Pak Darwoto, selamat malam. Dan juga Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Pak Timbul Siregar. Pak Timbul, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Bapak-bapak dan pemirsa, karena masih banyak yang gagal paham soal TAPERA ini, izinkan saya untuk mengulas sedikit soal TAPERA. Apa sebetulnya TAPERA itu? Saya akan tampilkan informasinya. Jadi TAPERA itu adalah program penyimpanan dana yang diperuntukkan untuk bisa membantu pembiayaan pembelian rumah atau bagi yang tidak bisa menerima manfaat dari TAPERA ini, nanti ketika sudah pensiun atau meninggal dunia maka dananya itu akan dikembalikan plus juga dengan hasil pemupukannya. Kemudian kita akan lihat berikutnya, siapa saja yang menjadi peserta TAPERA. Peserta TAPERA ada beragam, mulai dari pegawai negeri, kemudian pegawai swasta, sampai dengan WNA dengan lama kerja di Indonesia minimal 6 bulan. Berikutnya kita akan lihat syarat kepesertaannya, berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan juga berpenghasilan minimal atau memiliki upah minimum. Kita akan lihat juga bagaimana besaran iuran dari TAPERA ini. Langsung saja ke besaran iuran, kita sudah tahu 3%. 3% itu tapi tidak semuanya ditanggung oleh pekerja. 2,5% ditanggung pekerja, 0,5% itu ditanggung oleh pemberi kerja. Kemudian juga, apa sih sebetulnya peruntukan dari dana TAPERA? Saya mengutip langsung kata-kata dari Pak Heru. Intinya konsepnya ini adalah gotong royong. Membantu peserta lain yang saat ini belum bisa memiliki rumah lewat iuran yang dipotong dari gaji peserta TAPERA setiap bulannya. Konsepnya adalah sederhananya ini berlandaskan gotong royong. Penerima manfaat TAPERA, tidak semua yang ikut membayar iuran TAPERA bisa merasakan manfaat dari TAPERA. Ada kelompok yang bisa merasakan, yaitu mereka yang berpenghasilan rendah, masyarakat berpenghasilan rendah atau istilahnya adalah MBR, yaitu mereka yang penghasilan maksimalnya itu 7 juta rupiah bagi yang belum kawin dan maksimal 8 juta rupiah bagi yang sudah menikah. Dan juga masyarakat yang belum memiliki rumah pribadi atau ini hanya untuk berlaku bagi mereka yang ingin punya rumah pertama atau merenovasi rumah pertama. Kita akan lihat juga fasilitas TAPERA, ini dia ada kredit pemilikan rumah KPR, kredit bangun rumah,
kredit renovasi rumah dengan tenor panjangnya hingga 30 tahun nanti dan suku bunganya katanya sih di bawah suku bunga pasar. Pertanyaannya bagaimana dengan yang tidak bisa menerima manfaat kepemilikan rumah atau renovasi rumah? Tadi jawabannya sudah diberikan di awal bahwa nanti ketika sudah memasuki usia pensiun 58 tahun atau meninggal dunia, maka dananya ini akan dikembalikan plus dengan hasil pemupukannya. Hasil pemupukannya berapa nanti saya akan langsung tanya ke Pak Heru. Tapi sebelum itu Bapak-Bapak saya ingin langsung tanya ke Pak Timbul. Pak Timbul, benar tidak kalau tapera itu sekarang menjadi tambahan penderitaan rakyat? Ya, paling tidak gini, saya mau katakan semangat tapera bagus ya untuk mendorong masyarakat kita punya rumah. Cuma ketika kita kontekskan pada Undang-Undang 4 tahun 2016 dengan sangat jelas pasal 7 mewajibkan. Jadi sebenarnya kalau kita jujur ya, itu bukan salah di PP-nya 21 2024, PP 25 2020 tidak. Salahnya memang kurang tepatnya di pasal 7, 9 dan 18. Pasal 7 mengatakan seluruh pekerja swasta wajib memberi kerja, mendaftarkan. 18-nya pemberi kerja membayarkan iuran. Nah, diturunkanlah dalam PP sehingga muncul di pasal 15 ayat 2 2,5% dari pekerja, 0,5% dari pengusaha. Nah, persoalannya gini, bahwa fasilitas atau akses pekerja untuk rumah itu sudah ada di PP 46 tahun 2015 yang namanya manfaat layanan tambahan perumahan. Pekerja swasta yang menjadi peserta JHT itu dikasih aksesnya. Nah, satu. Yang kedua, pasal 37 ayat 3 Undang-Undang SJSN juga begitu. Diturunkan dalam PP 46 minimal kepesertaan 10 tahun, dia bisa mengakses 30%. Jadi program sejenis sebetulnya sudah ada di JHT, BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang waktu pada saat proses membuat Undang-Undang Tapera kami sudah sampaikan. Kita ini punya tabungan sudah di JHT. Berarti ini tumbang tindih dong, overlapping. Nah, itu yang sudah kita ingatkan. Cuma kan mungkin pemerintah menganggap udahlah swasta ikut gotong royong yuk. Nah, sekarang pertanyaannya, memang di Undang-Undang Tapera disebut prinsip gotong royong. Persoalannya ketika kita bergotong royong, apa yang kita dapat? Nah, disebut tadi, kita belum tentu dapat manfaat untuk perumahannya. Kedua, tabungan yang kita taruh di BP Tapera tersebut, berapa imbal hasilnya? Itu kan belum tahu. Masih banyak yang belum jelas. Dengan sangat jelas, minimal sama dengan rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah. Kalau kita perhatikan dari 2016 sampai 2023 itu antara 1 sampai 2% di atas rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah. Sehingga jelas. Nah, ini kan persoalan sudah tidak dapat manfaat, uang yang kita taruh pun ala kadarnya mungkin. Jadi bisa menambah penderitaan rakyat, betul? Ya, nah berikutnya artinya gini, mau saya tambahkan lagi. 2,5% kan gini, kalau kita baca pasal 26 PP 51 2023 kenaikan upah minimum ya kisaran 3 sampai 4%, ya kan? Atau 5% lah, 4%. Sudah naik 3% misalnya, dipotong 2,5. Jadi kan selisih bersihnya 0,5. Sudah diperjuangkan UMR-nya untuk naik, tapi ada potongan lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.